Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, siswa kelas 5 sekolah dasar dimanapun adik-adik berada. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Adik-adik, kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan materi Mari Mengenal Rasul-Rasul Allah. Itu terdapat pada pelajaran yang ke-7. Pada pelajaran-pelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari makna Rasul-Rasul Allah, Nabi-Nabi atau Rasul-Rasul Ulul Azmi. Ya, kemudian kali ini kita akan mempelajari meneladani sifat Rasul Ulul Azmi. Baik adik-adik, sebelum lanjut, saya akan mengajak adik-adik untuk bersama-sama berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Nah adik-adik, ini adalah doa sebelum belajar. Jadi adik-adik, jangan hanya pada pelajaran pendidikan agama Islam saja. Namun ketika ingin belajar apapun, ya, belajar mata pelajaran matematika, belajar mata pelajaran bahasa Indonesia, olahraga, belajar Al-Quran, ya, adik-adik sebaiknya membaca doa ini. Nah adik-adik, kita masuk ke materi kita, yakni sikap terpuji para Rasul dan Rasul Ulul Azmi. Nah adik-adik, jadi para Rasul dan Rasul Ulul Azmi adalah manusia-manusia pilihan Allah. Tentunya karena menjadi manusia-manusia pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu mereka ini memiliki sikap-sikap terpuji, memiliki kelebihan-kelebihan tersendiri. Olehnya itu, ya, kita mesti mempelajari sikap-sikap terpuji yang dimiliki oleh Rasul dan Rasul Ulul Azmi, sehingga nantinya kita bisa mengamalkan di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, sikap terpuji para Rasul. Ya. Ada sikap berbicara, sikap makan dan minum, sikap berjalan, sikap bertamu, sikap waktu belajar, sikap ketika bergaul sesama teman dengan guru, dengan orang tua, atau dengan orang yang lebih tua, dan sebagainya. Jadi, di dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu kita mesti memiliki sikap terpuji. Dalam setiap aktivitas kita tentunya memiliki aturan-aturan di dalam bersikap. Misalnya ketika kita berbicara, ya harus memiliki sikap sopan, ya, berbicara yang sopan, berbicara yang baik. Kemudian sikap ketika makan dan minum, ya, sikap berjalan dan lain sebagainya. Sikap kita kepada teman-teman, sikap terhadap guru, sikap kepada orang tua, atau sikap kepada orang yang lebih tua, ya. Jadi adik-adik mesti mempelajari itu, ya, nantinya bisa kita amalkan
di dalam kehidupan sehari-hari. Terpuji atau mahmudah, ya, artinya sikap yang baik sesuai aturan agama Islam. Ya, adik-adik, ketika mendengarkan kata mahmudah, ya, sikap mahmudah itu artinya sikap yang baik yang sesuai dengan aturan agama Islam. Misalnya jujur atau al-amanah, ya, pemaaf atau al-afwu, ya, tekun, al-khusyu, ya, al-khusyu, ya. Kemudian malu kalau diri tercela atau al-haya'u. Kemudian bersih, an-nazafah. Kemudian pemurah, ya, as-sakha'u, ya, sabar, as-sabru, dan sebagainya. Jadi ini ada beberapa contoh akhlak terpuji, ya, sikap terpuji atau mahmudah, ya. Sikap terpuji para rasul itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu sikap terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta, dan sikap terpuji kepada sesama manusia dan alam sekitar. Ya, kita telah mengetahui bahwa para rasul itu memiliki sifat wajib, yaitu sikap siddiq, artinya benar, sifat amanah, artinya dapat dipercaya, sifat tabligh, artinya menyampaikan, dan sifat fatanah, artinya pandai dan cerdas. Selain itu, ada sifat dan sikap yang mereka pegang teguh, yakni menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adik, jadi jika ingin dikategorikan bahwa sikap Rasul-Rasul Allah itu terbagi menjadi dua, ya. Ada yang sifat terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian ada juga sikap terpuji terhadap sesama manusia dan alam sekitar. Nah, yang manakah yang menjadi sifat yang pertama, yakni sikap terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itu adalah mereka senantiasa memegang teguh, ya, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang mesti kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, adik-adik sekalian, bahwa kita harus menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita menyembah kepada makhluk-makhluk lain, ya, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada sikap terpuji para rasul terhadap umat manusia dan alam sekitar. Nah, ini ada beberapa, ya. Di antaranya ada yang merupakan sifat wajib, ya, sifat wajib bagi para rasul. Maksudnya adalah sikap ini menjadi keharusan bagi seorang rasul. Tidak boleh tidak, ya. Di antaranya adalah siddiq, artinya benar. Rasul itu, ya, senantiasa benar, ya, senantiasa menyampaikan yang benar, karena memang mereka, ya, senantiasa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian amanah, ya, artinya dapat dipercaya. Mereka tidak pernah mengkhianati ketika diberi kepercayaan. Kemudian tabligh, menyampaikan yang baik, ya, dan menyampaikan atau mencegah kepada kemungkaran. Kemudian fatanah, artinya pandai dan cerdas. Nah, adik-adik juga mesti berusaha untuk memiliki sifat-sifat ini.
ya adik-adik. Nah, para nabi dan rasul itu terpelihara dari segala macam dosa, baik dosa kecil apalagi dosa besar. Tetapi sebagai manusia biasa tidak lepas dari khilaf seperti yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam, yaitu mendekati pohon larangan Allah akibat godaan syaitan. Jadi para nabi dan rasul ini sesungguhnya ya, terpelihara dari dosa-dosa, baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Namun karena rasul ini juga merupakan manusia, tentu ada khilaf ya. Misal Nabi Adam alaihissalam itu pernah hilaf ketika Nabi Adam masih berada di surga ya. Allah memerintahkan atau memberikan kebebasan kepada Nabi Adam untuk memakan apa saja yang ada di surga, kecuali satu pohon yang disebut dengan pohon huldi, itu dilarang untuk mendekati ya. Namun karena godaan syaitan ya, Nabi Adam terperangkap oleh godaan syaitan, maka bukan hanya mendekati pohon huldi, bahkan Nabi Adam beserta istrinya memakan buah huldi tersebut. Makanya karena Nabi Adam membuat kehilafan di surga, maka Nabi Adam diturunkan ke bumi. Namun nabi-nabi Allah ketika membuat kehilafan itu langsung bertobat ya, bertobat atas kehilafan yang dilakukan. Ini juga yang perlu adik-adik praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ketika berbuat kesalahan, berbuat dosa, melakukan larangan Allah atau meninggalkan perintah-perintah Allah. Adik-adik mesti segera bertaubat, memohon ampun kepada Allah, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Itu yang disebut dengan taubat nasuha. Yang kedua, sikap terpuji para rasul ulul azmi. Nah, telah kita bahas pada materi sebelumnya bahwa ya, di antara rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ada 5 ya, nabi yang termasuk dari golongan rasul ulul azmi. Apakah adik-adik masih ingat? Nah, kelima dari rasul ulul azmi itu diantaranya Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, coba perhatikan surah Al-Ahzab ayat ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَاهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Artinya, dan ingatlah
ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau Muhammad, ya, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Ya. Ini ayat surah Al-Ahzab ayat ke-7 ini menunjukkan para rasul ulul azmi, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, sikap terpuji yang ada dalam ayat itu terdapat kata teguh, ya, yaitu perjanjian yang teguh. Teguh dan sanggup menyampaikan agama kepada umatnya masing-masing. Jadi dalam ayat tersebut juga, selain disampaikan tentang nabi-nabi ulul azmi, maka disampaikan juga salah satu sikap terpuji yang dimiliki oleh para rasul ulul azmi itu adalah keteguhan, ya, keteguhan yang kuat dan sanggup menyampaikan agama kepada umatnya masing-masing. Pada pelajaran sebelumnya telah dijelaskan bahwa ulul azmi maksudnya teguh hati, tabah dan sabar. Mengapa diberi gelar ulul azmi? Karena mereka yang paling banyak mendapat tantangan, paling banyak penderitaan, akan tetapi mereka tetap teguh, tabah, sabar, dan terus berjuang menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Jadi pada pelajaran sebelumnya, ya, tentang pengertian Rasul ulul azmi itu telah dijelaskan bahwa yang dimaksud adalah ulul azmi itu adalah memiliki, ya, ulul itu memiliki, azmi itu keteguhan hati, ya. Jadi ketabahan, kesabaran mereka miliki. Makanya mereka diberi gelar ulul azmi. Nah, karena di antara para rasul, mereka berlima lah ini, nabi-nabi yang kelima inilah, yang 5 nabi inilah yang mendapatkan tantangan yang besar, mendapatkan paling banyak penderitaan. Tetapi mereka senantiasa teguh, tabah, dan sabar, dan tidak pernah berhenti, terus berjuang menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Nah, yang ketiga, meneladani Rasul Allah Subhanahu wa taala dan Rasul ulul azmi. Ya. Meneladani artinya mencontoh. Meneladani atau mencontoh para rasul ulul azmi, seperti pesan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahqaf ayat 35, ya, yang ditunjukkan kepada manusia termasuk kita semua, yaitu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Ya. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Artinya, maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Nah, berikut akan dipaparkan beberapa contoh, ya, meneladani sifat para ulul azmi, yaitu teguh dan sabar dalam belajar. Nah, ini perlu adik-adik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik kan sebagai siswa kewajibannya belajar. Maka sebesar apapun rintangan yang adik-adik
hadapi, sesulit apapun pelajaran yang adik-adik dapatkan, maka adik-adik harus senantiasa bersabar, harus teguh pendirian bahwa saya harus tahu pelajaran ini ya. Ketika dicoba sekali belum dipahami, ulangi lagi. Itulah bukti keteguhan adik-adik dalam belajar. Kemudian yang kedua, teguh dan sabar dalam beribadah. Contoh salat. Nah, adik-adik mungkin biasa membayangkan kita itu diwajibkan salat ya 5 kali dalam sehari semalam. Nah, biasa adik-adik merasa bosan, biasa adik-adik merasa malas, apalagi misal kalau bangun subuh ya masih nyenyak tidur, ya harus lagi pergi sholat ya. Misal sore-sore kita lagi asyiknya bermain, masuk waktu maghrib harus sholat ya. Itu meskipun demikian, adik-adik harus teguh dan sabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya, teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Nah, adik-adik mesti paham ini. Adik-adik ya diberikan tugas-tugas sekolah supaya adik-adik bisa belajar di rumah. Jangan cuma bermain, jangan cuma nonton TV, jangan cuma main game. Maka meskipun banyak tugas-tugas sekolah ya, meskipun sulit tugas-tugasnya, adik-adik mesti sabar ya dan teguh ya dalam mengerjakan tugas-tugas. Yakin bahwa suatu saat adik-adik ketika rajin belajar, rajin mengerjakan tugas sekolah, adik-adik akan menjadi anak yang pandai dan sukses di masa depan. Nah, selanjutnya, teguh dan sabar di dalam mematuhi orang tua. Nah, tentu adik-adik di dalam kehidupan sehari-hari sering dimintai pertolongan oleh orang tua, ya, disuruh oleh orang tua, ya, meskipun sementara bermain, meskipun sementara tidur. Ketika diperintahkan oleh orang tua, dipanggil oleh orang tua, ya laksanakan. Adik-adik mesti sabar dan teguh, ya, karena ya kita sebagai anak mesti patuh kepada orang tua kita. Nah, selanjutnya, teguh dan sabar di dalam pergaulan, tidak cepat marah. Nah, di dalam pergaulan adik-adik tentu biasa bermain dengan teman-teman, ada ketidakcocokan. Ya, mesti adik-adik sabar ya, tidak boleh cepat marah. Ya. Kemudian, teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan, baik peraturan di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan tempat tinggal. Nah, di dalam kehidupan kita, baik itu di sekolah kita, di rumah kita, di lingkungan sekitar kita, tentu memiliki aturan-aturan. Nah, adik-adik sebagai anak yang baik ya harus mematuhi peraturan itu. Misalkan kalau ke sekolah ya mesti datang tepat waktu. Tidak boleh pulang sebelum waktu yang ditentukan. Itu adik-adik harus patuhi. Harus berpakaian rapi ya. Itu semua adik-adik mesti patuhi. Kemudian di rumah mungkin ada peraturan dari orang tua bahwa jam sekian harus bangun sholat subuh ya. Jam sekian waktunya makan ya. Jam sekian waktunya belajar ya. Adik-adik harus patuhi itu. Begitupun dengan lingkungan tempat tinggal kita. Nah, adik-adik, itulah pelajaran kita pada kesempatan ini. Namun sebelum saya tutup pelajaran ini, saya akan memberikan tugas kepada adik-adik sekalian. Yang pertama, tuliskan 3 yang termasuk contoh sifat mahmudah. Ya, tuliskan, ini salah ketik ya.
Tuliskan 3 yang termasuk sifat mahmudah. Tuliskan 3 contoh sifat yang termasuk sifat mahmudah. Ya. Selanjutnya, tuliskan sifat wajib Rasul Allah. Selanjutnya, tuliskan 3 contoh meneladani sifat Rasul ulul azmi. Baik adik-adik, semangat mengerjakan tugasnya ya. Harus tabah dan sabar ya adik-adik. Itu inti pelajaran kita hari ini ya. Harus tabah dan sabar. Silakan kerjakan tugasnya ya, semangat ya. Nah, itulah pelajaran kita pada kesempatan ini. Terima kasih banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.